kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang terbaik kita untuk selalu memberikan kesempatan pada diri kita, yaitu mencari ilmu untuk bekal akhirat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh, amalan kita ke depan lebih baik dan lebih berkualitas, juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini tanggal 21 Rajab, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, masih sekitar 39 hari lagi. Oleh karenanya itu, pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian bab Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Koridin. Mari kita dengarkan baik-baiknya sehingga kita dapat mendapatkan tambahan ilmu sebagai bekal kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Demikian, monggo kepada Ustadz dipersilahkan. Nahmadullahi ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, amalan yang kita kerjakan, walaupun kadang-kadang secara zahir yang nampak oleh kasat mata itu sama, tetapi di sisi Allah Ta'ala belum tentu sama. Beda kekhusyuan seseorang dalam sholat, maka nanti nilai sholat itu berbeda. Maka sering kita dengarkan dalam hadis, akan datang suatu masa seseorang itu sholat, menemukan suatu jamaah sholat. Mereka ada yang dapat sempurna pahalanya, ada yang dapat cuma separuh, ada dapatnya cuma seperempat, sepertiga. Itu semuanya diantara penyebabnya pengaruh kekhusyuan di dalam sholat. Maka kekhusyuan, keikhlasan, niat di dalam hati itu punya pengaruh besar dalam nilai mutu amalan yang kita kerjakan. Termasuk amalan itu akan punya nilai tinggi di sisi Allah apabila kita lakukan dengan dasar keikhlasan dan juga ilmu. Raka'atani min 'alimin zahidin khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhir dahr. Salat 2 rakaat yang dilakukan oleh ahli ilmu, dia mengerjakan sholat itu bukan asal-asalan. Dia mengerjakan sholat sesuai teori-teori ilmu syar'i yang dia ketahui. Kemudian hati dia dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat kezuhudan. Sholat karena cinta kepada Allah, rindu kepada kampung akhirat, bukan karena sekedar kebiasaan. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang punya sifat seperti ini lebih baik daripada ibadahnya seluruh ahli ibadah. Maka kan Allah Ta'ala, kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini, selain kita dapat pahala duduk dalam majelis ilmu, sebagaimana banyak riwayat hadis, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, fadilah orang-orang ahli ilmu. Selain itu, kita juga akan dapat manfaat, kualitas amal kita nanti akan meningkat. Sama-sama rukuknya, sama-sama sujudnya, satu rukuk karena merasa ini perintah Allah untuk rukuk, merasa ini karena perintah Allah untuk sujud, maka nanti nilainya berbeda. Sama-sama makannya, satu makan karena lapar, satu makan karena pengen menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam makan, maka nanti yang makannya karena lapar ya dapat kenyang. Tapi yang dia makan karena ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka lebih dapat pahala yang lebih banyak lagi. Niatnya tambah banyak lagi, pengen ngamalkan baca bismillah ketika makan, duduknya ikut, niatnya ikut sunnah Nabi, caranya
cara makannya, berapa jari, setiap memasukkan suapan dia baca doa, setelah menelan baca doa diiringi dengan rasa syukur, nanti pahalanya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak lagi. Bulan yang paling istimewa, banyak bulan-bulan istimewa yang Allah berikan kepada umat, termasuk bulan yang paling istimewa yang khusus untuk umatnya baginda Nabi adalah bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan untuk puasa itu sebenarnya bukan khusus untuk umatnya baginda Nabi. Umat-umat zaman dahulu juga pernah melakukan ibadah yang namanya puasa. Termasuk yang masyhur adalah puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, puasa Asyura. Bahkan sebagian ulama menjelaskan dulu awal-awal puasa Asyura itu seperti puasa wajib. Tetapi setelah turunnya kefarduan puasa Ramadan, maka Asyura tidak lagi wajib, menjadi sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Tapi kalau puasa Ramadan ini khusus untuk umatnya baginda Nabi, Allah belum berikan kepada umat-umat terdahulu. Ini sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dalam suatu riwayat, orang iman itu walaupun belum memasuki bulan Ramadan, tapi sudah dapat pahala kebaikan di bulan Ramadan. Sebaliknya orang-orang munafikin, mereka ini belum memasuki Ramadan, tapi sudah dapat dosanya. Kenapa? Karena kalau orang-orang iman sebelum masuk Ramadan sudah persiapan menyambut bulan Ramadan. Niatnya bed sudah ditata. Nanti ketika Ramadan saya tarawihnya niatnya di masjid ini. Kenapa? Karena sana imamnya tartil 1 juz. Nanti ketika Ramadan saya niatnya baca Qur'annya, kalau Ramadan kemarin 1 juz, saya niat tahun ini dapat 2 kali khataman, minimalnya sehari 2 juz. Sudah ditata. Ini menjelang Ramadan, sekarang sudah Rajab akhir, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Maka supaya Ramadan nanti saya mampu baca Quran banyak, sekarang saya baca Qurannya mulai saya tingkatkan. Yang biasanya 1 juz, 1 juz setengah, persiapan menyambut bulan Ramadan. Niat seperti ini sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka kita pun juga muzakarah tentang puasa, niatnya menyambut bulan Ramadan, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Semoga andaikan nanti belum dapat rezeki berjumpa dengan bulan Ramadan, dapat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana puasa Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Dari ayat ini para ulama menjelaskan berarti puasa itu bukanlah satu-satunya ibadah yang khusus untuk umat ini. Karena dalam ayat tersebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa Allah wajibkan kepada umat terdahulu. Berarti umat terdahulu mereka juga ada yang namanya ibadah puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan khusus untuk umatnya Nabi. Tapi kalau puasa seperti puasa Asyura itu bukanlah khusus untuk umatnya Nabi. Ketika baginda Nabi SAW datang ke Madinah, beliau menjumpai
orang-orang Yahudi Madinah sedang puasa Asyura. Puasa Asyura, ditanya, kenapa kalian puasa? Karena memperingati, kata mereka, karena memperingati nostalgia ketika nenek moyang kami bersama Nabi Musa alaihissalam menyeberangi lautan Allah jadikan dua, jalan raya menyelamatkan nenek moyang kami, Allah jadikan lautan untuk menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Untuk memperingati tersebut kami diperintahkan melakukan puasa Asyura. Berarti puasa itu bukan khusus untuk umat ini, umat dulu sudah pernah puasa, tapi kalau Ramadan ini memang khusus umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, hikmah di balik puasa, orang itu akan mudah menjadi orang yang takwa asalkan puasanya sungguh-sungguh. Para ulama merenungi, apa hikmahnya kok pendidikan puasa itu memudahkan seseorang menjadi takwa? Karena seseorang itu sulit takwa, jadi orang baik, masalah yang terbesar diantaranya yang paling pokok adalah belum siap, belum mampu menundukkan hawa nafsu. Apa maunya nafsu langsung dituruti. Itulah penyebabnya. Maka bukan karena mereka jauh dari para ulama, karena orang-orang munafikin itu juga kumpulnya bersama Nabi. Orang-orang Mekah, Abu Jahal, mereka lihat bagaimana mujizat-mujizat Nabi, tapi mereka masih mendahulukan nafsu mereka daripada ikut baginda Nabi. Akhirnya tidak dapat hidayah. Lah, orang itu kalau puasa ada pendidikan menahan nafsu. Waktu berbuka tinggal 2 menit. Perutnya sudah lapar nggak karuan, di depannya ada makanan. Tenggorokannya sudah haus, di depannya ada minuman segar. Tidak berani mencicipi walaupun 1 teguk, walaupun nggak ada orang. Kenapa? Belum waktunya berbuka. Ada pendidikan mengekang nafsu, walaupun lapar, walaupun haus, pokoknya kalau belum dapat izin dari Allah dengan kumandang adzan tidak berani menyentuh. Maka orang yang biasa puasa, bukan hanya sekedar puasa fardu, puasa sunnah, maka ada kekuatan mental yang kuat untuk mengekang nafsu, sehingga harapan menjadi orang takwa itu sangat-sangat kuat. Dalam hadis terkait dengan nikah, kalau orang itu, khususnya para pemuda yang punya keinginan nikah kuat, tetapi belum ada biaya yang cukup untuk nikah, maka Nabi kasih amaran puasa. Dengan puasa maka dia akan mampu menahan nafsu sehingga tidak terjatuh dalam perzinahan. Dalam sejarah mencatat puasa Ramadan ini Allah fardukan pada tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Nabi Hijrah belum ada kewajiban puasa, tahun depannya baru ada kewajiban puasa. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Yang paling sering memang 29 hari, yang paling sering. Tapi kadang-kadang 30 hari. Dalam sejarah tercatat baginda Nabi berarti puasa itu selama 9 kali, karena di Madinah selama 10 tahun. Di Madinah 10 tahun, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua. Berarti tahun kedua sampai tahun ke-10. Berarti puasanya selama 9 kali. 9 kali ini yang 8 kali 29 hari Ramadannya, yang sekali 30 hari. Memang kebanyakan puasa Ramadan itu 9 kali, tapi kadang-kadang 30 hari, tergantung nanti ru'yatul hilalnya bagaimana. Ketika Ramadan tiba, siapa sajakah orang-orang yang berkewajiban untuk melakukan puasa? Kalau dia tidak puasa, maka tidak dihukumi dosa. Dia dihukumi dosa ketika memenuhi syaratnya. Tapi ketika Ramadan tiba,
dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kewajiban, maka tidak wajib untuk puasa. Kalau enggak puasa berarti tidak dosa. Syarat yang pertama, haruslah seorang muslim. Jelas orang-orang kafir tidak ada kewajiban melakukan puasa Ramadan. Yang kedua, mukallaf, akil balik, akalnya sehat, orangnya sudah balik. Maka orang-orang gila tidak wajib puasa. Anak kecil tidak wajib puasa. Tetapi bagi orang tua wajib mendidik anaknya untuk puasa. Mulai umur berapa anak itu dididik untuk puasa? Paling lambat umur 7 tahun. Itu paling lambat. Di pendidikan puasa anak kecil mulai umur berapa? Mulai umur, kalau mulainya tergantung kemampuan si anak. Tetapi paling lambat itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun, orang tua kok tidak mendidik anaknya untuk puasa, maka anaknya enggak berdosa. Karena si anak memang bukan orang mukallaf, tapi orang tuanya yang berdosa. Kok anaknya sudah umur 7 tahun, kalau sekarang kelas 1 SD. 1 SD, Ramadan tiba, kok dibiarkan tidak puasa. Tidak dilatih puasa, walaupun puasa beduk istilahnya. Tidak dilatih, maka anaknya enggak dosa. Tapi yang dosa orang tua karena tidak mendidik anaknya untuk latihan puasa. Lah umur 10 tahun tidak dibiarkan enggak puasa, tidak dididik puasa, disuruh puasa, anaknya kok enggak mau, sengaja membatalkan puasa tanpa uzur, orang tua wajib memberikan takziran kepada anak. Mungkin dengan pukulan atau dijewer atau di apa, wajib memberikan takziran. Kalau orang tua membiarkan anaknya membatalkan puasa, tidak puasa padahal umur sudah 10 tahun, tidak dikasih hukuman, tidak dipukul, tidak ditakzir, tentunya pukulan yang sedang, bukan pukulan sampai luka, pukulan-pukulan pendidikan, maka nanti orang tuanya yang berdosa. Orang tua wajib mendidik anak. Pendidikan amalan itu paling lambat umur 7 tahun, itu paling lambat. Sholat yang kita sering urusan sholat, urusan puasa sama. Perkara-perkara yang wajib itu wajib bagi orang tua untuk mendidikkan anak sejak dini. Paling lambat umur 7 tahun. Umur 10 tahun kok dia masih melanggar, wajib ditinggalkan, entah itu sholat, puasa atau yang lain, maka orang tua wajib memberikan hukuman. Orang tua enggak memberikan hukuman, nanti orang tuanya yang berdosa. Anaknya dosa tidak? Tidak. Kenapa? Lah anaknya belum mukallaf, belum balik. Tidak dosa, tapi orang tua yang tidak mau didik itulah yang berdosa. Para ulama menjelaskan sebagaimana orang tua wajib mendidik pendidikan sholat, puasa, sebenarnya yang lebih penting lagi kata para ulama, pendidikan keyakinan yang benar kepada Allah Ta'ala. Ini nomor 1, nggak bisa ditawar, karena syarat masuk surga ya keyakinannya harus benar. Penyempurnanya ibadah-ibadah, sholat, kemudian puasa dan yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, al-itaqah, punya kemampuan untuk mengerjakan puasa. Secara hissi, secara zahir orangnya sehat. Maka kalau orang itu sakit, tidak puasa, tidak dosa. Yang bagus nekat puasa apa tidak? Kalau dia sakit, nekat puasa atau tidak, tergantung kondisi sakitnya. Kalau dia nekat puasa, justru nanti nyawa terancam, kesehatan malah membahayakan, risiko terhadap kesehatan, lebih baik tidak puasa. Terus bagaimana bayar kafarah, fidyah atau diqodok, dilihat sakitnya. Kalau ini sakitnya menurut umum, biasanya dokter memvonis orang sakit seperti ini, biasanya Israel datang 2 bulan lagi.
Biasanya seperti itu. Lah kalau sudah divonis seperti itu menurut kedokteran, maka nanti langsung membayar fidyah. Karena harapan mengkodok puasa tidak akan ditemukan. Karena secara zahir ini sakitnya parah. Sudah penyakit kanker ganas sudah medium yang 4 atau berapa sudah parah. Ini nanti sudah tinggal nunggu Israel datang saja. Lah kalau seperti itu harapan kodok nggak ada, sudah berarti dia tidak wajib puasa, langsung beralih kepada membayar fidyah 1 hari 1 mud. Tapi kalau masih ada keharapan untuk sembuh, ada harapan sembuh, sakitnya biasa masuk angin, tapi muntah-muntah ya biasa, sakit-sakit biasa. Lah kalau sakit-sakit yang umumnya tidak mendatangkan kematian, masih ada harapan bisa mengkodok, ya berarti nanti boleh tidak puasa, tapi kemudian nanti dia mengkodok. Andekan dia sakitnya biasa, sebenarnya masuk angin. Tanggal 10 Ramadan sakit biasa masuk angin dan sebagainya. Akhirnya tidak puasa. Harapannya insya Allah umurnya masih panjang, ada kesempatan untuk mengkodok. Ternyata 2 hari kemudian Israel sudah di hadapan dia, ngajak berangkat pulang ke akhirat. Bagaimana? Ya sudah, karena dia meninggalkan puasa karena uzur, tidak dosa. Karena nggak ada kesempatan untuk mengkodok puasa, maka ahli waris tidak ada tanggungan mikirkan kodok dia. Selesai. Yang jadi masalah, secara memang dia sakit, tidak puasa karena sakit. Sakitnya ini bukan sakit yang parah, sakit yang biasanya masih ada harapan sembuh. Kemudian lebaran datang masih sehat. 1 Syawal tidak puasa karena memang nggak boleh. Tanggal 2 Ramadan 2 Syawal pengen ngodok, nanti dulu. Masih banyak makanan, masih banyak tamu. Nah, nanti dulu aja, nanti dulu. Tanggal 3 Syawal nanti dulu. 7 Syawal waktunya Syawalan, sebenarnya puasa Syawal tapi nanti dulu. Ternyata 10 Syawal Israel datang. Kemarin tidak puasa karena uzur, tidak dosa. Cuman belum sempat mengkodok puasa, padahal sudah ada kesempatan untuk mengkodok puasa. Ini tanggungan ahli waris. Ahli waris kerabat perlu memikirkan musyawarah bagaimana ngurus kodoknya ini. Anaknya, keluarganya kumpul. Kemarin bapak itu sempat masuk angin, 3 hari nggak puasa. Harapannya karena umur baru 50 tahun, ya insya Allah Israel masih jauh. Ternyata di luar perkiraan, ternyata Israel sudah datang duluan. Kemarin ada kesempatan mengkodok, tapi ditunda-tunda dulu. Akhirnya Israel datang belum sempat mengkodok. Berarti punya kodokan selama 3 hari. Musyawarah. Siapa yang siap mengkodok atas nama bapak? Dimusyawarahkan. Saya siap sehari, selesai masalah. Ternyata keluarganya tidak ada satupun yang siap. Karena saya ini kuli bangunan suruh ngodok berat, puasa Ramadan aja berat, apalagi ngodok. Ngodok kan puasa nggak siap. Saya ini punya kesibukan ini. Singkat cerita tidak ada satupun keluarga yang siap mengkodok atas nama mayit. Bagaimana? Ya solusinya membayar fidyah atas nama mayit, diambilkan dari harta warisannya. Sudah berarti 3 hari 3 mud, 1 mud 6 on setengah, atau hati-hati dijadikan genapkan 7 on. Berarti kalau 3 hari 7 kali 3 21 on alias 2,1 on. Diberikan siapa? Khusus diberikan kepada fakir dan miskin. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat diberikan gharim boleh, orang punya utang boleh. Diberikan ibnu sabil boleh, diberikan mu'alaf boleh. Tapi khusus fidyah ini hanya diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Tidak yang lain. Termasuk orang yang nggak mampu puasa adalah Asy-Syaikh Al-Haram.
orang yang sudah sangat tua, memang fisiknya sudah tidak mampu. Orang-orang yang biasanya yang di kampung-kampung itu yang tiap hari yang makanannya itu masih makanan-makanan alami, telo, tidak makanan pabrik, itu biasanya kesehatannya lebih. Ada umurnya 90 tahun, 100 tahun. Tapi ya tetap fisiknya mungkin untuk puasa sudah tidak mampu. Kalau kondisi seperti itu ya sudah, berarti tidak ada kewajiban dia ketika Ramadan tiba bukan puasa, kewajibannya langsung berubah menjadi membayar fidyah. Seperti orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhan, tidak ada harapan untuk mengqadha. Termasuk wanita yang menyusui atau wanita yang sedang hamil, tidak mampu puasa. Kewajibannya apa? Ditanya dulu. Karena tidak mampu puasa memang tidak dosa, boleh tidak puasa ketika itu. Nanti kewajibannya apa? Ditanya dulu. Kenapa tidak puasa? Karena memang dirinya yang nggak mampu, atau sebenarnya fisiknya mampu tapi khawatir akan kesehatan si anak. Dia fisik saya tuh sehat-sehat saja, yang penting ketika sahur makannya yang banyak, gizinya yang banyak, nanti insya Allah ketika puasa mampu. Tapi dicoba 1 hari 2 hari dia mampu, anaknya nggak mampu, sakit panas. Orang tuanya mampu puasa tapi anaknya yang disusui nggak mampu puasa. Setelah hari pertama anaknya masih sehat, hari kedua, ketiga ternyata anaknya karena konsumsi ASI-nya tidak seperti hari biasa, akhirnya mulai sakit tambah parah. Akhirnya dia takut, akhirnya nggak puasa. Tidak puasanya bukan karena fisiknya nggak mampu, tapi khawatir akan kesehatan si anak. Maka nanti memang tidak puasa tidak dosa, tapi kewajibannya 2. Karena dia tidak puasa, maka wajib qadha puasa. Karena membatalkannya bukan karena dia, karena si anak, maka selain mengqadha puasa juga wajib membayar fidyah. 2. Pertama qadha puasa, yang kedua membayar fidyah. Tapi kalau sakit atau karena yang enggak diharapkan kesembuhan, dan juga orang tua yang sudah sangat tua nggak mampu puasa, kewajibannya hanya membayar fidyah. Tapi kalau mampu sakit sehingga nggak mampu puasa tapi masih ada harapan untuk sembuh, maka nanti kewajibannya adalah mengqadha puasa bukan membayar fidyah. Kemudian fala yajibu 'alal haid wan nufasa. Wanita-wanita yang haid atau mengeluarkan darah nifas, dia tidak ada kewajiban untuk puasa, juga tidak ada kewajiban untuk puasa, juga tidak ada kewajiban. Kalau tidak puasa ya tidak dosa, dan memang kalau puasa pun juga tidak wajib. Puasa pun juga tidak sah. Terus bagaimana? Tapi tetap wajib untuk mengqadha puasa. Mengqadha puasa tetap wajib. Tapi kalau sholat tidak wajib sholat, juga tidak wajib mengqadha sholat. Kalau sholat pun hukumnya juga tidak sah. Tapi kalau puasa tidak wajib puasa. Kalau puasa enggak sah, kalau puasa Ramadan, kemudian nanti tetap wajib untuk mengqadha puasanya. Sakit yang seperti apa? Dhabitul marad al-mubidil fitri. Sakit yang seperti apa yang mengakibatkan seseorang itu mendapat uzur tidak puasa? Alladhi yukhafu minhul malak au ta'akhurus sihah au ziyadatul marad. Sakit yang membolehkan seseorang tidak puasa, sakit kalau dia nekat puasa bisa mati, atau beberapa anggota tubuh menjadi mati tidak berfungsi. Yang tahapan pertama. Yang kedua, kalau dia nekat puasa
maka nanti sakitnya tambah parah. Kalau dia niat puasa, sakitnya tambah parah. Atau yang ketiga, kalau dia niat puasa, sebenarnya fisik mampu, tetapi nanti sembuhnya tambah lama. Kadang-kadang dikasih sakit sama dokter dikasih obat. Kemarin di rumah sakit jelas nggak mampu puasa. Sekarang obat jalan, sudah pulang tapi sama dokter dikasih resep minumnya sehari 3 kali. Kalau 2 kali bisa diakali sahur sama buka. Ini 3 kali. Kalau sahur buka malam juga nggak mungkin. Yang satu harus siang. Sedangkan dia dalam kondisi puasa. Bolehkah tidak puasa? Ya dilihat dulu. Kalau sekiranya nanti nggak diminum obatnya, kemudian sakitnya nanti tambah parah. Seperti yang punya riwayat TBC itu kan obatnya harus teratur 6 bulan. Kalau nanti sampai berhenti nanti ya harapan sembuh jauh, bahkan bisa parah. Kalau memang kondisi seperti itu ya boleh tidak puasa. Atau nanti kalau obatnya enggak, kalau minum obatnya diminum, nanti harapan 40 hari sudah sehat. Tapi kalau obatnya enggak diminum teratur, nanti 3 bulan baru sembuh. Namanya berarti kesembuhan tertunda. Ini juga uzur yang membolehkan seseorang tidak puasa. Wallahu a'lam. Sebelum dilanjut mungkin ada yang bertanya 1 2 nggih, monggo. Sementara penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz adalah perihal tentang puasa yang sudah diuraikan tadi. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan tanya jawab kepada ibu-ibu. Dipersilahkan terlebih dahulu 2 penanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan jika kita sedang berpuasa sunnah, misalnya hari Senin atau Kamis, lalu kita bertamu kemudian disuguhi makan atau minum, apakah kita harus membatalkan atau diteruskan Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita sering bertamu ke rumah teman, kemudian disuguhi kopi, disuguhi makanan, padahal kondisi kita sedang puasa. Bagaimana, apakah harus dibatalkan? Kalau itu puasa fardu, puasa wajib seperti qadha. Kalau sampai bulan Ramadan ya jelas nanti nggak akan disuguhi. Tapi kalau di selain bulan Ramadan, kemarin Ramadan sakit, punya qadhaan puasa. Ibu-ibu kemarin haid sehingga nggak bisa puasa, harus qadha. Ketika bertamu disuguhi makanan, nusroh jamaah masturah disuguhi makanan. Bagaimana, apakah harus dibatalkan? Kalau harusnya tidak. Tidak harus. Kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunnah apakah harus dibatalkan? Tidak harus. Yang lebih bagus dibatalkan apa tidak? Lihat situasi kondisinya. Kalau sekiranya tidak dibatalkan, tuan rumah kecewa. Ini kerabat jauh, sudah disiapkan panggang, sate guli, ternyata puasa. Tuan rumah kecewa. Wah, leh masak rakaruan poso, kecewa. Kalau seperti itu, untuk menggembirakan saudara muslim lebih baik dibatalkan. Puasanya dibatalkan. Nih, dibatalkan. Atau yang kedua, sebenarnya tuan rumah biasa saja, cuman dia nggak enak. Dia nggak enak. Mungkin tuan rumahnya biasa saja, tapi dianya nggak merasa enak. Aduh, saya nggak enak. Sudah teman saya terus masa diajak ngopi bareng kok nggak enak rasa di hati. Maka sama tetap yang lebih baik dibatalkan. Tetapi dianjurkan setelah makan, bukan puasa, bersikap layaknya orang yang puasa. Puasanya sudah selesai karena makan tadi.
Apakah dapat pahala mulai pagi sampai waktu makan tadi, puasa, pengorbanan puasa tadi dihargai Allah Ta'ala dapat pahala. Makannya bagaimana? Ya dapat kenyang, tapi dapat pahala menggembirakan saudara muslim. Nih, tergantung niatnya. Kalau niatnya, aduh mubazir ini ada panggang enak-enak daripada beli gratisan saja. Kalau seperti itu dapat kenyang saja. Tapi kalau niatnya menggembirakan saudara muslim, maka nanti kenyangnya gratisan, tapi enaknya gratis. Yang lebih penting adalah pahala menggembirakan saudara muslim. Semoga dengan menggembirakan saudara muslim nanti di akhirat Allah gembirakan kita dengan surga. Kalau niatnya seperti itu sangat bagus. Tapi kalau sekiranya kalau kita nekat puasa karena kawan akrab tahu kalau ini Senin dia pasti puasa Senin Kemis. Mau disugi pun tanya enggak, tadi puasa apa enggak? Oh saya puasa, oh, ya sudah. Berarti tuan rumah tidak kecewa ketika kita puasa. Kita puasa pun ya biasa-biasa saja karena kawan akrab. Kalau seperti itu lebih baik tetap puasa. Sebagian ulama menjelaskan ketika bertamu kepada para ulama, sebagian mereka untuk ambil barokah masakan yang disediakan ulama, niatnya ambil barokah dari mereka, ya bagus untuk dibatalkan. Karena dalam sejarah itu makanan itu beda yang masak, tentu rasanya berbeda. Tapi amalan orang yang masak itu mempengaruhi orang yang makan. Satu yang masak sambil dengarkan musik, yang satu sambil masak sambil zikir sambil baca Quran. Nanti barokah makannya berbeda. Kalau yang masak itu sambil dengarkan musik, lagu-lagu yang gak jelas, ya sudah, mungkin yang makan habis makan pikirnya juga pengen dengarkan musik juga. Tetapi kalau yang makan itu, yang masak itu sambil masak baca sholawat, baca zikir, amalan dulu supaya makanannya barokah, sambil masak, sambil dia zikir, sambil lalaran Al-Quran, surat-surat pendek atau baca Yasin. Ya nanti yang makan pun setelah makan itu insya Allah semangat membaca Al-Quran juga. Maka sebagian sejarah itu ulama-ulama dulu, saya lupa Imam Syafi'i atau siapa itu, senantiasa pokoknya pesan kepada khodim gurunya, saya ini masakan saya tolong masakan bareng dengan masakan guru saya, pengen ambil barokah dari masakan gurunya. Wallahu a'lam. Nggih. Nggih. Penanya kedua, ibu-ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau kita puasa tapi kita melakukan pemeriksaan laboratorium yang diambil melalui vena, apakah itu membatalkan puasa apa tidak? Terima kasih. Melalui vena, diambil darah, cek darah, pakai diambil darah dikit nih. Pemeriksaan laborat diambil darahnya melalui vena yang misalnya yang di tangan itu loh. Jadi ambilnya ya agak banyak di spet itu, misalkan sampai 5 cc atau bagaimana, membatalkan puasa apa tidak? Apakah dengan diambil darahnya bisa membatalkan puasa? Para ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan tidak membatalkan puasa. Memang ada riwayat dalam hadis yang menjelaskan kurang lebihnya orang yang bekam ketika puasa nanti puasanya batal. Para ulama memahami hadis itu berbeda pendapat. Kalau para ulama kita yang bermadzhab Syafi'i, mereka memahami bukan batal, hakiki. Maknanya orang itu kalau bekam diambil darahnya, maka dikhawatirkan nanti dia tidak mampu puasa, akhirnya membatalkan puasa. Maka sebenarnya bekam itu tidak membatalkan, diambil darahnya enggak membatalkan, tapi itu mengkhawatirkan fisiknya jadi lemah, kemudian nanti dia tidak mampu puasa. Atau donor darah, itu kan sampai lumayan banyak itu, kalau donor darah, diambil darah banyak. Ketika puasa bagaimana? Sebenarnya para ulama memahami itu tidak membatalkan puasa, tetapi khawatir. Tentunya fisik dia mulai melemas,
Apalagi kalau itu mungkin pagi hari atau siang hari sudah lemes, diambil darahnya lagi. Harapannya untuk bertahan sampai berbuka itu khawatir nggak mampu sehingga membatalkan puasa. Maka berbekam atau donor darah untuk diambil darah ketika puasa tidak membatalkan tapi makruh. Karena khawatir nanti akan dia tidak mampu puasa. Walaupun sebagian ulama di luar mazhab Syafi'i memahami zahirnya hadis, ya betul-betul membatalkan puasa. Tapi kalau hanya untuk apa itu laborat itu kan sedikit, dari maksud sedikit bila dibanding dengan yang donor darah atau bekam. Nah, insya Allah tidak membatalkan puasa. Nggih. Sekap tatnya. Untuk bapak-bapak dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Ini yang paling dekat dulu aja, Pak Suraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan ini Ustaz, tema minggu kemarin tentang sedekah subuh. Sedekah subuh itu andaikan kita sedekah diinfakkan ke masjid dengan dikasihkan orang yang berhak menerima itu pahalanya sama enggak? Begitu yang saya tanyakan, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kita berikan kepada manusia atau berikan kepada infak untuk masjid. Lebih bagus mana? Dilihat kondisi mana yang paling lebih membutuhkan. Kalau yang kita sedekahi orangnya itu betul-betul dalam keadaan kepepet betul, itu lebih baik karena jelas manfaatnya. Tapi kalau kelihatannya orangnya sebenarnya ya tidak terlalu membutuhkan, tapi kalau diberi mau-mau saja. Yang satu masjidnya sedang membutuhkan dana untuk renovasi dan yang lain, ya berarti kepada masjid lebih baik. Beliau Bapak Suwaji dipersilakan. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih Ustaz. Kaitan vidya tadi yang berhak menerima adalah fakir miskin. Ini kriteria fakir miskin itu bagaimana? Yang kedua, kami yang jelas mengasuhi anak-anak di panti, apa juga itu termasuk berhak menerima vidya? Terima kasih. Kriteria kapankah dikatakan fakir, kapankah dikatakan miskin? Anak-anak yatim itu apakah juga termasuk kategori orang fakir dan miskin? Di kitab-kitab fuqaha dijelaskan kalau namanya fakir itu tidak punya uang simpanan sama sekali, juga tidak punya penghasilan sama sekali. Andaikan ada jauh-jauh dari kecukupan. Keperluan dia kalau dia seorang diri, umpamanya makan minum, uang sudah nggak ada. Untuk makan minum kalau yang sederhana nasi pecel 5.000, sama minumnya 1.000, anggaplah 6.000. Kalau makan sehari 3 kali berarti 18.000. Penghasilan dia nggak punya uang simpanan sama sekali untuk keperluan sehari-hari, tabungan juga nggak ada. Kemudian pekerjaan juga nggak ada. Adapun sangat-sangat minim, penghasilan sehari cuma 5.000. Padahal keperluan dia setidaknya dapat 18.000. Orang seperti ini namanya fakir. Kalau miskin, mungkin ada uang hari itu atau punya pekerjaan tapi belum mencukupi, hampir mencukupi. Kalau tadi dia seorang diri 18.000, maka dia penghasilan baru 15.000 atau mungkin baru 10.000 atau baru 12.000, berarti namanya miskin. Kadang-kadang keperluan itu bukan keperluan dia sendiri, tapi keperluan orang-orang yang harus dia nafkahi. Sebagai kepala keluarga wajib menafkahi istri, walaupun istrinya kaya. Istrinya kaya, suaminya miskin, tetap wajib menafkahi istri. Kewajiban dia. Dia juga punya tanggungan orang tua yang sudah nggak mampu kerja, yang harus dia cukupi keperluannya. Dia juga punya anak.
mungkin sehari 200.000 gak cukup. Penghasilan dia baru mencapai 150.000, berarti namanya orang miskin. Lah kalau fakir keperluan 200.000, penghasilan dia cuma 50.000, berarti masuk kategori fakir. Lah untuk anak-anak yatim, apakah bisa masuk kategori fakir atau miskin? Tergantung. Yang pertama, istilah yatim piatu itu sampai batas umur balik. Istilah yatim itu sampai umur balik. Kalau sudah balik tidak ada istilah yatim piatu. Karena nanti kalau nggak ada batas umurnya, nanti yang sudah tua-tua jadi yatim piatu semuanya. Kalau hanya diartikan yatim piatu yang nggak punya ayah ibu, nanti yang tua-tua di sini sudah yatim piatu semuanya. Jadi istilah yatim di kitab-kitab itu untuk mereka yang belum balik. Kemudian apakah bisa masuk kategori miskin? Kalau memang nggak punya uang, nggak punya biaya yang diperlukan hari itu, berarti dia masuk kategori fakir ataupun miskin. Tapi dia memang umur baru, orang tuanya ayahnya meninggal dunia, umur baru 7 tahun, tapi warisan orang tua, mobilnya 3, tokonya 3, ya yatim tapi dia kaya. Jadi tidak bisa dipukul rata seluruh anak yatim miskin atau fakir, tergantung kondisi anaknya punya harta apa tidak. Kalau nggak punya harta ya berarti miskin atau yatim, fakir. Tapi kalau punya harta ya tergantung. Kalau belum mencukupi miskin, kalau sudah lebih dari kecukupan berarti namanya adalah kaya. Waktu terbit hari ini adalah jam 5.28 insyaallah. Waktu sholat Isra kita adalah 10 menit setelah terbit, sehingga masih ada kesempatan untuk tanya jawab. Kepada penanya kedua dipersilakan. Ini yang dekat dulu, monggo ini. Pak Bambang mendekat sini kalau mau tanya. Kabelnya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apa itu seorang ibu yang menyusui itu apakah cukup membayar fidyah atau perlu mengkodok? Kalau membayar fidyah itu satu harinya 1 mud. Terus yang ngasih itu suaminya apa istrinya itu? Makasih. Seorang ibu yang menyusui nanti kewajibannya kodok saja, fidyah saja, atau kedua-duanya. Kalau si ibu tadi menyusui tidak puasa karena takut fisiknya nggak mampu, karena tenaga aslinya diserap sehingga dia nggak mampu puasa, memang dianya nggak mampu. Kalau saya puasa mesti lemes, karena walaupun sahur banyak, karena banyak nyusunya juga banyak, mesti dia nggak akan mampu. Siang hari itu sudah berkunang-kunang. Berarti tidak puasa bukan karena bayi, karena memang fisik dia sendiri. Kalau seperti ini kewajibannya hanya kodok saja. Tapi kalau dia khawatir kepada anaknya, fisiknya mampu, yang penting sebelum puasa nabit. Kalau orang-orang dulu nabit itu kurma direndam di air, dibiarkan kurang lebih mungkin 6 jam, tergantung nanti kondisi airnya rapat dan tidak. Kalau botol tutup rapat 6 jam itu nanti insya Allah sudah jadi diocok, dikocok, nanti jadi minuman manis. Zaman dulu nabit itu seperti itu, jusnya itu seperti itu, pas sekarang kan di blender. Nah, kalau zaman dulu nabit itu ada dari perasan anggur, kalau kebanyakan orang Arab dari kurma, karena anggur ada tapi sedikit. Kalau para sahabat kebanyakan dari nabinya itu dari kurma direndam. Ada kurma kalau yang coklat-coklat itu namanya tamar kurma kering. Kalau warnanya merah atau kuning itu rotop kurma basah. Bisa dua-duanya atau dicampur. Nah, itu nanti dibiarkan mungkin 6 jam. Kalau pakai botol mungkin 6 jam. Nanti diocok itu sudah manis. Tapi kalau airnya panas, kemudian diruapet sekali,
6 jam, 7 jam itu kadang-kadang sudah berlebihan. Kadang-kadang sudah timbul busanya. Nanti kalau diminum khamr zaman dulu seperti itu. Jadi khamr zaman dulu itu ya kurma direndam dalam waktu yang lama, mungkin sampai 12 jam atau 1 hari. Nanti yang rasanya manis berubah jadi kecut, kemudian ada sifat memabukkan. Kalau dibiarkan lagi, nanti busanya mulai hilang, sifat memabukkan hilang, tinggal ada asam, itulah namanya cuka. Cuka alami zaman dulu seperti itu. Nah, kalau nabit itu sangat bagus. Ibu yang menyusui atau yang baru melahirkan itu sangat bagus konsumsi nabit. Secara fisik nanti kekuatan bertahan akan lebih kuat. Kembali kepada pembahasan fikih, kalau nanti dia minum nabit kemudian fisik mampu, tapi kondisi anak, walaupun ibunya sehat-sehat saja, anaknya sakit. Kalau ibunya puasa, kalau nggak puasa anaknya sehat. Lah kalau kondisi seperti ini dia tidak puasa bukan karena diri sendiri tapi karena si anak, maka nanti kewajiban dia qadha plus membayar fidyah. Nah, double ini. 1 mud. 1 mud 6 on setengah atau sempurnakan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini cuma 2 saja pertanyaannya. Ya karena banyak. Saya singkat aja 2. Yang pertama ini terkait dengan masalah hal pemeriksaan laborat tadi. Jadi pemeriksaan laborat itu sebenarnya itu ada pemeriksaan yang 2 jam setelah pemeriksaan laborat itu kemudian ada suruh puasa. Nah, sebelum maksud saya 2 jam puasa ini maksudnya suruh makan dulu, makan atau minum, setelah itu baru bisa di pemeriksaan laborat lagi. Ini pada kondisi pada waktu puasa. Nah, ini bagaimana? Terus yang kedua, untuk anak-anak yang idiot, ya untuk anak-anak yang idiot ini pun juga apakah wajib untuk berpuasa meskipun anak idiot ini sudah usia di atas dari 7 tahun? Mungkin itu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum diambil darah berpuasa dulu. Suruh makan. Terus yang ditanyakan maksudnya apa ini? Makannya. Nggih. Nggih. Itu kan secara kesehatan seperti yang donor darah itu, kalau secara kesehatan donor darah itu sangat bagus. Bekam dan donor darah itu ada kemiripan, hanya saja kalau bekam itu khusus mengeluarkan darah-darah yang kotor. Tapi kalau donor darah yang DMI itu justru darah sehat, darah bagus. Nah, kalau darah sehat itu diambil akan misalnya untuk mengeluarkan sel-sel darah yang baru, sehingga kesehatan juga tambah bagus. Tapi tetap harus konsumsi makanan setelah diambil darahnya. Nah, ketika untuk sebelum jam laborat dia harus puasa sekian jam, biasanya 8 jam. Kemudian setelah itu disuruh makan. Bagaimana kalau dia tadi mulai subuh sudah puasa, karena memang puasa, jam 12 diambil darahnya suruh makan, bagaimana puasanya? Puasanya batal, puasanya tetap batal. Dengan makannya, yang membatalkan puasa adalah makannya. Terus puasanya tadi bagaimana? Khususnya dia jelas pasien mau cek laborat, bagaimana sikap dia ini puasa Ramadan? Apakah boleh tidak puasa sejak awal? Tidak. Tetap dia tertibnya adalah puasa. Dia puasa, kemudian tetap menjalankan puasa, kemudian setelah itu nanti cek laborat, kalau apakah harus makan. Sekiranya memang tidak ada kendala kalau tidak makan, ya lebih bagus tidak puasa, tetap puasa. Tapi kalau nanti dia tidak makan, maka fisiknya nanti jatuh sakit, kemudian jatuh pingsan dan yang lain, maka lebih baik dibatalkan puasanya.
Setelah check lab itu kan suruh makan, sedangkan dia kondisi puasa, apakah tetap puasa nikat sampai berbuka atau kita ikut arahan dokter kemudian membatalkan puasa makan? Dilihat kondisinya. Sekiranya nanti nikat puasa nggak ada kendala, lebih baik lanjut saja. Tapi kalau sekiranya nanti nikat puasa, maka nanti jatuh sakit, berkunang-kunang karena darah diambil sehingga nggak sehat, maka lebih baik dibatalkan puasanya. Nah, dengan makan tadi ya jelas puasanya hukumnya batal. Kemudian yang kedua masalah idiot, apakah wajib puasa? Nanti dikembalikan, kan tingkatan idiot mungkin berbeda-beda setiap orang. Selama akal, kembalinya kepada akal. Kalau akalnya itu masih sehat, hanya saja mungkin gerakan fisik agak aneh sedikit, maka kalau akalnya masih normal, diajak ngobrol ya masih normal biasa, maka nanti dianggap orangnya mukallaf akil balik, sehingga wajib untuk puasa. Tapi kalau tingkatan editnya itu parah sekali, sehingga sudah ya parah tingkatannya, akalnya sudah nggak normal lagi, maka nanti tidak ada kewajiban untuk puasa. Dikembalikan kepada akalnya bagaimana. Nih, nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya, sesuai dengan muqaddimah tadi masalah sholat berjamaah. Ya, kalau pahala itu yang menentukan Allah. Namun saya tanya nilainya antara sholat jamaah, antara makmum dan imam, antara makmum dengan makmum, masalah kekhusyuan itu pahalanya sama atau tidak? Mungkin jamaah satu dengan jamaah satu mungkin kekhusyuannya nggak sama. Terus jamaah makmum dengan imam mungkin kekhusyuannya juga nggak sama. Apa itu kalau sudah jamaah itu sama nilainya? Kalau pahala yang tentu yang tahu adalah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhusyuan itu individu, istilahnya ada pahala yang bareng-bareng, ada fadilah bareng-bareng. Fadilah jamaah itu didapatkan untuk seluruh orang yang hadir berjamaah. Kalau fadilah khusyuk tergantung kekhusyuan masing-masing. Tapi kalau fadilah jamaah, yang sholat jamaah semuanya tetap dapat pahala 27 kali lipat daripada sholat infirodi. Apa maksudnya? Jadi kalau pahala jamaah itu tidak bergantung kepada kekhusyuan. Yang penting berjamaah itu nanti dapat pahala berjamaah. Jamaah nanti jumlah jamaahnya banyak dan sedikit berbeda. Saya tak jamaah saja, yang penting berjamaah dengan anak istri di rumah, membantu anak istri. Bagus dapat pahala jamaah. Tapi tetap tidak sama kalau jamaahnya di masjid, karena orangnya lebih banyak. Nanti beda imam ya nanti juga berbeda. Yang imami Pak Kiai, yang satu yang imami ya biasanya ya nanti nilainya tetap berbeda. Maka di fikih itu ada pembahasan, kalau umpamanya rumah kita pas tengah-tengah diapit oleh dua masjid, masjid sana masjid sini, kita pilih yang mana? Dilihat nanti jamaahnya lebih banyak yang mana, kemudian imamnya lebih bagus yang mana, bacaannya, kesolehannya lebih soleh yang mana, itu nanti juga berbeda. Kecuali kalau dia sebagai penanggung jawab musola dia sendiri, masjid dia punya masjid kecil. Kalau dia bergabung dengan masjid yang besar, alamat nanti masjid dia nggak ada imamnya, lebih baik di situ saja. Nanti kalau dia nggak di situ, malah orang-orang nggak mau ke masjid, akhirnya kosong, ya lebih baik menghidupkan di tempat masing-masing. Semoga majelis yang sebentar ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Allah ridha dengan majelis yang seperti ini. Allah kumpulkan kita dengan ahli-ahli ilmu. Allah susulkan kita dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biduni mihnatin wala hisab. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Subhanallah bihamdihi subhanamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.